Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Putra, NIM 2110201081. Dosen pembimbing Hendra Ladirman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pola pikir manusia. Perkembangan pola pikir manusia. Yang pertama yaitu berlandaskan pada mitos. Apa itu pola pikir? Pola pikir adalah sekumpulan asumsi, metode, atau gagasan yang dipegang oleh satu orang atau lebih, atau sekelompok orang. Pola pikir juga dapat dilihat sebagai hal yang muncul dari pandangan dunia atau filosofi kehidupan seseorang. Berlandaskan pada mitos, poin yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk hidup. Yang pertama, organ tubuh sangat kompleks. Yang kedua, metabolisme. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Yang keempat, reproduksi. 5. Tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketujuh yaitu tak dapat hidup lagi. Selanjutnya, rasa ingin tahu. Yang pertama, manusia dibekali hasrat ingin tahu tentang dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Yang kedua, tidak hanya terbatas pada objek nyata. Yang ketiga, rasa ingin tahu mendorong manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam pikiran manusia. Selanjutnya, manusia dibandingkan makhluk lain. Yang pertama, secara fisik mempunyai tubuh yang lemah. Yang kedua, akal, budi dan kemanusiaan sangat kuat dapat menaklukkan fisiknya. Yang ketiga, mengembangkan iptek. Dan poin yang keempat yaitu hewan. Yang pertama, kehendak hewan untuk mengeksplorasi alam sekitarnya didorong oleh rasa ingin tahu yang tetap sepanjang zaman. Persetujuan untuk melestarikan tujuan hidup. Dan yang ketiga yaitu perlu makan, melindungi diri dan berkembang biak. Selanjutnya yaitu mitos. Mitos adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana, serta dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan gaib. Penalaraan belum terbentuk, berdasarkan daya hayal, imajinasi, intuisi. Cerita mitos disebut legenda. Selanjutnya yaitu macam mitos. Mitos terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mitos sebenarnya. Dijelaskan manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada. Contohnya, bunyi guntur disangka roda kereta yang dikendarai oleh dewa melantas di langit. Yang kedua yaitu cerita rakyat. Usaha manusia mengisahkan peristiwa yang penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Contohnya, di Kudus orang tidak memakan sate sapi. Selanjutnya yaitu legenda. Cerita yang berdasarkan mitos yang disebut legenda. Contohnya, Sang Kuryang yang berkaitan dengan Tangkuban Perahu. Selanjutnya itu berupa pertanyaan mengapa mitos diterima. Di sini diterangkan ada 3. Yang pertama yaitu hasrat ingin tahu terpenuhi. Yang kedua, keterbatasan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, keterbatasan pengendaraan. Selanjutnya, berlandaskan pemikiran alamiah. Pola pemikiran manusia berlandaskan pemikiran alamiah yaitu menurut ilmu alamiah bahwa manusia itu memiliki ciri-ciri yang jasmaniah kompleks, mengalami metabolisme atau pertukaran zat, bergerak mudah terangsang oleh lingkungan, mempunyai potensi untuk berkembang biak, dan pada akhirnya akan mati. Dari ciri-ciri tersebut, ternyata manusia itu sama dengan binatang atau makhluk lain. Rasa ingin tahu yang dimiliki oleh makhluk lain seperti air dan udara atau benda mati lainnya bukanlah hanya kehendak dia sendiri, melainkan akibat dari pengaruh ilmiah yang bersifat kekal. Makhluk-makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang rasa ingin tahunya dengan cara bertumbuh atau berpindah, namun pertumbuhan atau gerakan itu terbatas.
yaitu untuk mempertahankan kelestarian hidupnya yang bersifat tetap dan berlangsung sepanjang zaman.